Halo, welcome back to our channel Inisiaksi Kreatif X Campus. Kali ini Kreatif X Campus bakalan mengundang seorang mahasiswa dari Institut Teknologi Bandung. Tidak seperti biasanya, sekarang kita bakalan pindah ke area barat di Jawa. Ya, dan kali ini kita nggak bakalan bahas UGM dulu nih, kita bakal bahas soal ITB. Tiap kampus impian banyak orang yang suka banget biasanya sama hal-hal yang berbau teknik, yang idolanya mungkin B.J. Habibie atau Soekarno. Nah, mari kita coba ulik lebih lanjut tentang kampus ini. Kali ini seksi kedatangan tamu spesial, namanya adalah Diandra Adani Mazaya, atau biasa dipanggil Kak Diandra, merupakan mahasiswa ITB angkatan 2016 di jurusan teknik pangan. Nah, saat ini Kak Diandra aktif dalam berbagai organisasi, yaitu sebagai anggota di Majelis Wali Amanat, kemudian Himpunan Mahasiswa Teknik Pangan ITB, ITB Student Orchestra, dan Korean Culture Club ITB. Nah, tak perlu berlama-lama lagi, mari kita sambut Kak Diandra. Selamat malam Kak Diandra. Halo, malam juga. Halo Diandra, kenal ya? Iya, salam kenal juga Kak. Sebenarnya uniknya adalah Kak Diandra ini adalah teman SMA aku. Jadi kita di sini emang udah lama banget ya nggak bercengkrama. Terakhir waktu itu tahun 2018 waktu main ke Bandung ya Kak Diandra. Iya benar. Aku nge-guide. Ini moderatornya aku nge-guide ke Bandung dan kayak emang udah lama banget kita nggak ngobrol seperti itu. Iya udah banget. Dan waktu itu baru-barunya ITB yang di Jatinangor ya. Iya. Jadi ITB Jatinangor itu sebenarnya udah lumayan lama. Tapi untuk jurusan aku sendiri itu masih, kalau aku masuknya itu angkatan kedua, jadi masih lumayan baru. Untuk FTI Jatinangor sendiri. Jadi FTI itu Fakultas Teknologi Industri, ngebawahinnya itu awalnya itu teknik kimia, teknik industri, manajemen rekayasa industri, dan fisika teknik. Terus kemudian mereka mengexpand gitu, jadi memperluas jurusan-jurusannya gitu. Jadi ada tambahan, nah itu pecahannya dari teknik kimia, nah itu ada teknik bioenergi dan kemurgi, dan teknik pangan. Nah, aku ini dari jurusan teknik pangan, seperti itu. Ah, gitu. Wah, baru tahu juga nih aku soal seluk-beluknya jurusannya sendiri. Jadi tadi kan udah dijelasin tuh tentang seluk-beluk jurusannya ada sendiri, dan berarti Kak Diandra ini juga baru di angkatan kedua ya. Kenapa sih dulu jadi sempat kepikiran gitu buat pengen masuk di teknik pangan ITB? Oh, jadi sebenarnya itu aku pengen masuknya itu teknik industri ITB. Tapi kayak waktu itu tuh aku ada kepikiran pangan itu salah satu prospek yang bagus itu ke depannya. Jadi kayak pangan itu gak akan mungkin habis kan kalau misalkan selama ada manusia. Jadi kayak emang basic needs. Nah, jadi kayak aku akhirnya mikirnya, oh, pangan ini bagus prospeknya, gak akan pernah mati industrinya. So, I think it's a better choice gitu kalau untuk aku. Nah, kemudian ya udah, aku akhirnya mikirnya ya udah aku cobain teknologi pangan. Aku awalnya pengennya teknologi pangan deh. Tapi kemudian aku pikir-pikir lagi, bisa ada alternatif lain juga teknik pangan. Pada saat itu aku punya kakak sepupu yang di ITB, di planologi ITB. Dia bilang kalau misalkan ada jurusan baru teknik pangan di ITB, dan orang tua aku pengen aku di Bandung karena waktu itu udah ke Jogja, ke Magelang untuk pergi untuk merantau. Jadi kepengennya balik lagi ke Bandung. Jadi aku mikirnya kayak udah kuliah di Bandung deh, di daerah-daerah Bandung. Nah, akhirnya mikirnya, oh ini ITB ada teknik pangan nih, so why not gitu. Akhirnya aku mencoba di teknik pangan ITB, tapi aku lewat SBMPTN. Kalau misalkan
untuk masuknya sendiri kayak gitu. Gitu. Wah, menarik banget ya. Tadi sempat ada kalimat yang menurut aku sangat mengena banget, yaitu kalau misalkan pangan itu adalah basic needs, dan tapi sayangnya ya sekarang ini jarang banget ya, maksudnya menjadi prioritas yang dipikirkan orang-orang ya Kak. Dan dengan adanya motivasi itu akhirnya masuk di teknik pangan. Iya benar. Terus kalau gimana? Mungkin juga kalau misalkan orang mau milih jurusan itu, emang kita harus cari yang paling kita inginkan kalau menurut aku ya. Tapi juga kita harus melihat juga prospek dari jurusan itu sendiri gitu. Kalau misalkan ini bagaimana ke depannya, ini bagaimana ke depannya. Jadi kita tahu kalau misalkan kita mau ambil jalan yang mana gitu. Kayak gitu sebenarnya kalau menurut aku. Oke. Nah, kalau boleh tahu sendiri nih prospek dari jurusan teknik pangan ITB sendiri gimana sih Kak? Untuk teknik pangan sendiri, jadi aku mau ngebedain dulu ya kalau misalkan ada perbedaan antara teknologi pangan dan teknik pangan. Teknologi pangan dan teknik pangan ini jurusan berbeda, dua jurusan berbeda. Teknologi pangan itu lebih ke seperti pengembangan dari produk itu sendiri gitu. Kayak kalau misalkan kita mau buat produk, itu bagaimana cara membuat produk itu gitu. Tapi kalau misalkan teknik pangan itu sendiri, dia lebih ke skala industri. Jadi kalau misalkan kamu mau masuk teknik pangan, kamu harus mikirnya kayak kita mau buat produk ini, bagaimana alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat produk ini. Jadi lebih ke pabriknya kayak gitu. Dan juga teknik pangan ini dia mencakup juga teknologi pangan, tapi juga mencakup juga teknik kimia gitu. Jadi kalau misalkan aku ngomongnya kasarnya itu adalah dia adalah teknik kimia, tapi dia hanya fokus di bagian pangan saja seperti itu. Karena pangan ini sensitif ya. Jadi dia karena dikonsumsi oleh manusia langsung, kita harus lihat juga dari sisi nutrisinya, dari segi gizinya dan kesehatannya dan juga kebersihannya terutama. Jadi makanya kita harus juga belajar teknologi pangan, belajar seperti kimia pangan seperti itu. Kalau enggak nanti ya kita nggak akan peduli sama hal-hal seperti itu. Padahal kalau misalnya panganis itu lebih strict dibandingkan ketentuan pada teknik kimia kayak seperti itu. Wah, menarik banget. Tapi kalau misalkan jurusannya sendiri ada ya dua-duanya, teknologi pangan dan juga teknik pangan di ITB? Di ITB ini sendiri sebenarnya nggak ada teknologi pangan. Jadi kalau pangan itu cuma ada di bawahnya teknik kimia. Jadi kalau misalnya dulu tuh, jadi ada teknik kimia tuh ada subjurusan gitu. Subjurusannya itu ada teknologi kimia umum, ada teknologi bioproses, teknik bioproses, teknik bioenergi, dan teknik pangan, teknologi pangan. Jadi mereka dibagi-bagi jadi 4 subjurusan nanti di tingkat 3 seperti itu. Tapi kalau misalkan sekarang ini kan dipisahkan teknik pangan sama teknik bioenergi. Nah, jadinya dia beda arah gitu jadinya dia udah dipisah, jadi nggak ada lagi subjurusan teknologi pangan kayak gitu. Jadinya cuma ada teknologi kimia umum sama bioproses. Nah, kok teknologi pangan itu sendiri nggak ada di ITB sebenarnya, emang nggak ada. Kalau misalkan mau cari teknologi pangan di ITB nggak ada seperti itu. Tapi kalau misalkan mau kayak membelok-belok dikit ke teknologi pangan, kalau misalkan mau masuk di ITB ya teknik pangan. Teknik pangan sendiri itu kalau misalkan aku sebagai sudah tingkat 4 dan sudah melewati penelitian seperti itu, kebanyakan malahan belajarnya itu lebih ke pabriknya, lebih ke teknik kimianya gitu, lebih ke tekniknya dibandingkan ke teknologi pangan itu sendiri. Jadi kalau misalkan mau teknologi pangan, kayaknya jangan ke teknik pangan gitu loh. Oke.
Tapi malah jadi lebih banyak juga ya bisa mengeksplornya gitu ya. Soalnya kan akhirnya kan belajar dari yang paling basicnya dulu nih sebelum ke penerapannya ke dalam pangannya itu sendiri. Dan seperti yang kita ketahui juga kalau misalkan tadi yang udah dijelasin juga oleh Kak Diandra, kalau pangan itu nggak cuman soal enak atau enggaknya, tapi juga ada kandungan-kandungan di dalamnya yang mungkin itu sering diabaikan ya oleh orang-orang yang mungkin ingin memproduksi makanan itu sendiri. Iya, makanya kan kayak ada ketentuan untuk kayak makanan kalau misalkan mau dikomersialisasi kan dia kan harus melewati berbagai macam perizinan dan kita kayak screening kan. Jadi emang sangat strict gitu. Kalau misalkan kayak di teknik pangan ini sendiri itu ada namanya pengendalian mutu. Suatu mata kuliah gitu kita harus sangat strict di bagian quality control dan quality assurance dari suatu pabrik pangan. Karena kalau misalkan kalau misalkan quality-nya jelek itu atau misalkan dari batch ini, jadi dari promosesan pertama misalkan, jadi ada quality controlnya, ada quality assurance-nya. Kalau misalkan dia jelek, ya diganti diganti yang baru lagi gitu, seperti itu. Jadi kayak emang strict banget. Ini tuh makanya kenapa pabrik pangan itu sulit ya untuk melewati proses sebelum dia memiliki stable state gitu loh. Oke. Ya, Oke, ya menarik banget. Siap lagi buat orang-orang yang suka sama makanan, masuk ke jurusan teknik pangan ini tuh bisa jadi gerbang untuk lebih memahami bagaimana luar biasanya sebuah makanan dari awalnya itu sampai akhirnya bisa ada di meja-meja kita ya. Iya, appreciate your food lah sekarang. Siap, mantap. Oke, terus mungkin dulu sempat ada ekspektasi pada saat sebelum masuk, terus ada realita pada saat setelah masuknya yang mungkin bisa diceritain sedikit banyak gitu buat teman-teman nih, banyak yang juga penasaran gimana sih akhirnya bisa ngerasain kuliah di ITB yang mana merupakan 3 universitas terbesar di Indonesia. Aku juga bingung ya. Jadi kalau misalkan pertama-tama itu kita nggak bisa besar kepala. Aku tahu kalau misalkan kebanyakan orang kayak aku juara 1 di SMA aku misalnya. Ya kamu jangan berpikir kalau misalkan kamu akan selalu juara 1 di ITB kayak gitu. Oke. Kayak jadi bukannya gimana, tapi ada banyak orang pintar di sini. Jadi kalau misalkan kamu melihat orang-orang itu pintar itu, kamu akan stres kalau misalkan lihat kayak, kok dia bisa, kok aku nggak bisa. Karena emang ada orang anti yang jenius gitu yang bisa bagus gitu loh, yang kayak emang wow pintarannya, dan kita pasti akan masa terkucilkan dulu kalau misalkan kita bukan orang sekitar dia misalkan kayak gitu. Kalau aku sendiri, aku ini kan di FTI kan awal TTB itu, aku sendiri nggak suka fisika, aku nggak terlalu suka kimia, pokoknya aku nggak terlalu suka FMIPA. Maksudnya kayak nggak terlalu suka FMIPA, saya nggak terlalu suka science gitu. Jadi kayak nggak suka kalkulus, nggak suka fisika, nggak suka kimia gitu, kayak gitu lah pokoknya. Tapi di FTI ini sendiri tuh semuanya itu harus yang pokoknya paketnya itu yang advance-nya gitu loh. Karena kita terdiri dari jurusan-jurusan yang sangat berbeda FTI itu. Jadi kita harus ahli di semuanya gitu untuk subjek sainsnya. Dan aku keteteran banget untuk tahun pertama. Aku sendiri kalau jujur aja gitu, tahun pertama itu aku jelek banget pokoknya lah IPK-nya. Jadinya anjlok. Nah itu karena emang pertama-tama kita pasti akan stres dulu, kita nggak bisa menyesuaikan dengan keadaan perkuliahan. Kita awalnya biasa dibimbing sama guru, jadinya sekarang kayak kamu dilepas aja, kamu belajar sendiri, kamu cari tahu sendiri,
kayak gitu. Kayak mereka cuma ngejelasin kayak oh ya ini materinya gitu, tapi terus nggak membimbing gimana caranya bisa survive. Sebenarnya kalau misalkan aku sendiri tuh kita harus tahu how to study, kayak kita harus tahu cara belajar kita yang paling efektif gitu kalau di masa perkuliahan. Jadi masa perkuliahan ini kan kita pasti akan mengambil banyak sekali ekstrakurikuler, bukan ekstrakurikuler juga, kayak unit kegiatan kemahasiswaan, volunteering, kayak gitulah, lomba. Nah ini tuh nggak akan bisa di balance sama akademik kalau misalkan kita nggak tahu cara belajar yang efektif. Kita harus tahu kalau misalkan kita bagusnya di saya bagusnya di caranya saya ngerangkum dulu, kalau enggak saya bagusnya kalau misalkan saya sama teman kayak gitu. Kita harus cari dulu cara belajar kita yang paling efektif, kemudian kita terapkan itu. Karena kalau misalkan enggak, nanti kita akan keteteran dan bisa-bisa jadi kayak misalkan kita fokusnya malahan sama yang non akademik. Karena aku juga sebenarnya agak kayak gitu, jadi makanya anjlok. Jadi aku tidak direkomendasikan untuk terlalu fokus di satu hal gitu. Jadi kamu harus ngebalance waktu untuk akademik dan non akademik kayak gitu. Oke, menarik banget. Kuncinya adalah balance ya, berusaha bagaimana caranya untuk bisa menyeimbangkan kehidupan akademik dan non akademik, karena gak bisa dipungkiri juga kalau kehidupan di kuliah ini bakal menuntut kita untuk ikut banyak unit gitu ya Kak. Iya. Nah, aku juga jadi penasaran nih, mungkin apa sih yang bisa Kak Diandra berikan buat mungkin kalau misalkan ada teman-teman yang lagi dengerin, yaitu teman-teman yang SMA atau yang baru mau daftar kuliah di UTBK beberapa bulan ke depan, tips and trick apa sih yang bisa dilakuin untuk persiapan menghadapi ujian biar bisa diterima di ITB? Sebenarnya agak susah juga sih ngomongnya. Jadi aku emang hasil dari sejenis UTBK. Maksudnya aku hasil dari SBMPTN. Aku orangnya juga masuk ITB lewat tes. Dan sebenarnya itu yang pertama-tama, kalau misalkan kita nggak keterima di SNMPTN, kalau aku dulu kan nggak keterima di SNMPTN, nggak apa-apa sedih, tapi nggak boleh berangsur-angsur. Karena ya kita harus cepat bangkit lagi untuk ikut tes kan. Nah kita cepat bangkit lagi, kita jadikan itu motivasi gitu. Kita harus bisa dapat jurusan itu. Kemudian ya kita ikutin belajar yang benar gitu, benar selama waktunya sebelum UTBK. Kalau misalkan kalian kan UTBK kan. Kalau misalkan aku sendiri, aku belajar dari sejak aku sebenarnya belajar dengan benar itu setelah aku tahu kalau misalkan aku nggak keterima SNMPTN. Tapi belajar itu kita juga harus tahu, ya tadi aku bilang belajarnya efektif, dan juga jangan nervous ketika kamu ngelakuin ujian itu. Kenapa? Karena kalau misalkan aku jujur aja waktu SBMPTN itu kuncinya itu kalau misalkan kita nervous kita bakal ngeblank. Padahal kan waktunya kan terbatas, kita kayak masih deg-degan, tapi kita juga harus ngerjain. Aku salah juga, aku ada ngerjain ngerjainnya itu malahan yang aku pikir kayak ini harus dikerjain dulu gitu. Padahal harusnya itu kita ngerjainnya yang pertama itu adalah kita bisa semua. Karena jadi kita mikirnya adalah kayak kalau misalkan kamu nggak bisa, kamu skip dulu aja gitu. Jadi kayak kamu ambil misalkan matematikanya ambilnya yang kamu bisa aja dulu gitu. Kamu scanning dulu semua soalnya. Oh ini mungkin aku kerjain dulu semuanya. Itu kalau menurut aku kuncinya adalah kayak kamu harus kerjain semua yang kamu bisa. Itu bisa, insya Allah bisa lulus yang kamu mau. Yang pertama. Yang kedua, kita juga harus tahu kapasitas kita sendiri. Kita tahu kalau misalkan kayak aku nggak terlalu mampu untuk dapetin ini, aku nggak terlalu mampu untuk dapetin ini. Kita juga harus tahu. Tapi jangan low confidence juga, kayak realistis. Tapi kamu juga kalau misalkan kamu berusaha dengan keras bisa untuk mendapatkan hal itu. Jadi
realistis, optimis lah sebenarnya. Jadi kamu jadikan motivasi untuk sampai ke sana. Atau aku masuk jurusan ITB juga, aku sebenarnya nggak nyangka juga sih. Jadi kenapa aku dapat, padahal aku banyak banget juga yang nggak bisa. Aku ngelewatin matematika dasar ketika itu yang aku paling bisa. Nah itu aku menyesal banget, tapi alhamdulillah keterima. Untuk di jurusan sendiri, menurut aku berat. Jurusan teknik pangan ini menurut aku termasuk yang sangat-sangat berat. Untuk bagian untuk bagian bebannya gitu. Ya bukan berarti jurusan lain nggak berat, karena semua jurusan itu berat-berat, tergantung dengan masing-masing orang. Ada orang yang nggak bisa jurusan ini, ada orang yang bisa jurusan ini. Ini kita juga harus pintar untuk memilih jurusan, makanya pilihlah jurusan yang paling kamu tertarik, yang paling kamu pikir kamu bisa. Karena kalau misalkan kamu sama jurusan ini kamu nggak bisa sama sekali, ya forward gitu, akhirnya nanti kamu malahan nggak ada motivasi untuk belajar, nggak ada motivasi untuk mencari tahu yang lebih lanjut. Ya akhirnya kamu banyak yang kayak ya udahlah nggak usah belajar, nanti malahan ketinggalan. Dan apalagi jurusan aku itu, ketika kamu ketinggalan satu mata kuliah, bisa jadi kamu akan keundur setahun gitu, karena nggak ada karena dia khusus diganjil, khusus digenap kayak gitu. Jadi emang hati-hati. Kalau apalagi praktikum itu di ITB itu kayak makanan sehari-hari. Praktikum. Okay. Nah itu harus juga hati-hati, karena praktikum itu kebanyakan tuh emang kayak gitu, kayak emang cuma diadain di semester ganjil atau genap, jadi kamu nggak bisa ngambil di semester yang lain gitu. Jadi kamu harus tunggu setahun baru kamu ikut praktikum selanjutnya gitu. Makanya jadi harus hati-hati. Oke, mantap. Bicara soal tadi Kak Diandra, sebenarnya ya Kak, sampai sekarang tuh aku selalu amazed banget sama orang-orang yang bisa lulus dan lolos di ujian seperti SBMPTN ataupun ujian mandiri masuk ke universitas. Kenapa? Karena mereka memiliki effort yang lebih, dan aku sendiri sadar gitu, aku nggak akan sanggup untuk masuk kuliah kalau misalkan melalui jalur itu. Cuman dari sana juga aku belajar ada satu kalimat yang menurut aku pribadi benar-benar kena banget sih, dan mungkin bisa jadi motivasi buat teman-teman yang lagi dengerin. Terkadang Tuhan sering menganugerahkan karunia terindahnya justru pada yang paling merasa tidak berhak menerimanya. Sebab kerendahan hatilah yang menyebabkan limpahan berkah turun, sebagaimana air hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah dan mengisi cekungan yang lebih dalam. Nyambung juga soal bagaimana kita harus memilih jurusan kuliah, pilih yang menarik minat dan juga memang memiliki istilahnya kemampuan di sana ya, dan adanya semangat buat mau mempelajarinya. Karena balik lagi yang tadi sempat disinggung di awal, kalau di kuliah tuh udah nggak dibimbing lagi ya, kita semuanya harus gerak sendiri, harus mandiri mencari tahu. Dan kalau misalkan kita nggak suka sama jurusan ataupun topik yang kita pilih, ya untuk apa kita kuliah di sana? Iya kan Kak Diandra? Iya benar. Oke, mungkin sedikit closing statement buat teman-teman yang ingin masuk kuliah dan masih bingung pilih jurusan apa. Mungkin Kak Diandra bisa memberikan closing statement tentang jurusan teknik pangan ITB-nya. Pertama, aku mau ngomong aja sama semua yang mendengarkan ini. Mungkin kebanyakan dari SMA yang akan melaksanakan UTBK atau yang ingin masuk ke ITB, don't be pressured, kayak just flow, kayak kamu ikutin aja arusnya gitu. Kalau misalkan menurut aku teknik pangan itu nggak sesusah yang dibayangkan kalau misalkan kita menjalaninya dengan happy, karena you have to enjoy every step of your life lah.
kayak gitu. Oke, wah keren banget Kak Diandra. Terima kasih banyak Kak, insight-nya super keren. Mungkin kalau misalkan ada kesempatan lagi akan kita sambung di episode selanjutnya. Kalau masih ada yang penasaran sama ITB dan juga seluk-beluk terutama teknik pangan ITB, bisa komen di bawah. Thank you all. Semoga bermanfaat. Goodbye, see you next time.